Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Falhamdulillah ya sekalian. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Baik, di kesempatan ini kita masih membahas bab ya yang ke-81, yaitu babun man mata lahu siqtun. Bab orang yang meninggal anaknya sebab keguguran. Dan kita telah baca hadis yang ke-152, 153. Itu telah kita baca. Kemudian di kesempatan ini kita membaca hadis yang ke-154. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fikum ar-ruqubah, ma ta'udduna fikum ar-ruqubah, raqubah fan, ma ta'udduna fikum ar-raqubah. Qalu ar-raqubu, ya ar-raqubu alladzi la yuladu lahu. Ya, qalu ar-raqubu alladzi la yuladu lahu. Qala la, walakinna ar-raquba alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia berkata, maksudnya yang berkata di sini adalah Abdullah. Dan Abdullah apabila disebutkan Abdullah begitu, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi kalau seandainya di kalangan sahabat disebut Abdullah, maka yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud dia berkata, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa menurut kalian ar-raqubah itu? Ya, apa menurut kalian ar-raqubah itu? Qalu ar-raqubu alladzi la yuladu lahu. Para sahabat pun menjawab, ar-raqub adalah orang yang tidak dikaruniai anak. Ya, ar-raqub adalah orang yang tidak dikaruniai anak. Qala, kata Nabi SAW, la, tidak seperti itu. Walakinna ar-raquba alladzi lam yuqaddim min waladi syai'a. Tidak seperti itu. Akan tetapi ar-raqub adalah orang yang belum memberikan apapun dari anaknya. Ya, orang yang belum memberikan apapun dari anaknya. Nah, jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini, Nabi SAW ketika ingin menyampaikan sesuatu, beliau mulai dengan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada para sahabat sebelum beliau menyampaikan materi. Dan ini adalah memang sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW agar supaya para sahabat itu perhatian. Dan ini juga adalah merupakan metode ya untuk mengajar, seperti yang sering kita sebutkan, bahwasanya di antara bentuk metode dalam belajar ya, dalam cara agar mudah diterima oleh sang murid dan seterusnya, yaitu adalah dengan memberikan pertanyaan. Nah, Nabi SAW di sini bertanya kepada para sahabat, apa menurut kalian tentang ar-raqub itu? Ya. Jadi menurut kalian itu, ya, raqub itu siapa? Kalau raqub ini jemaah sekalian, kalau kita artikan secara bahasa begitu, ar-raqub yaitu adalah alladzi la ya'ishu lahu walad. Raqub itu adalah orang yang hidup tanpa memiliki anak ya.
Nah, para sahabat pada saat itu mereka ketika ditanya tentang rokub itu ya mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Bahwasanya rokub itu adalah orang yang tidak memiliki anak, ya. Tetapi ternyata Nabi SAW justru malah memberikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka fahami. Justru rokub itu adalah orang yang belum pernah anaknya itu meninggal. Ya. Makanya dikatakan oleh pensyarah di sini, wal makna annakum ta'taqiduna anna rokuba huwal musabu bimauti auladihi, wa laisa huwa kadzalika syar'an, wa innamar rokubu huwallazi lam yutawaffa ahadun min auladihi fi hali hayatihi fayahtasibuhu wa yuktabalahu thawabu musibatihi wa sabrihi alaihi. Kata pensyarah di sini, maknanya dari hadis tersebut adalah bahwasanya kalian itu meyakini rokub itu adalah orang yang terkena musibah dengan kematian anak-anaknya. Padahal tidak demikian menurut syariat. Rokub itu adalah orang yang belum meninggal seorang pun dari anak-anaknya tatkala dia hidup, yang dengannya dia bisa mengharapkan pahala, ya, dan ditulis baginya pahala mendapatkan musibah dan sabar atasnya. Ya, jadi ini jemaah sekalian, ya, yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi justru berkebalikan. Jadi orang yang belum punya anak, ya, orang yang belum orang yang tidak dikarunia anak itu adalah orang yang masih belum memiliki anak yang meninggal justru. Nah ini. Karena ketika seseorang itu memiliki anak yang meninggal, ya, maka kalau seandainya dia sabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya, maka dia akan memperoleh pahala yang sangat besar di akhirat nanti. Nah ini. Jadi justru adalah rokub itu menurut Nabi SAW adalah orang yang belum pernah memiliki anak yang meninggal, yang dengannya dia bisa mengharapkan pahala atas kesabarannya dia. Dan seringkali jemaah sekalian, ya seringkali Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat itu sesuatu yang belum pernah terpikirkan dan bahkan berbalik dengan apa yang dipikirkan oleh para sahabat. Jadi sering ya Nabi SAW menyampaikan sesuatu ya yang justru malah berkebalikan dengan apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Seperti misalnya dalam hadis-hadis sebelumnya ya. Pada hadis sebelumnya, yakni hadis di sini 153. Seperti kata Nabi SAW, yang mana beliau bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Nabi SAW, ya, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih mereka cintai dibandingkan dengan hartanya sendiri? Kemudian sahabat pun ya mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya sendiri itu lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Maka Nabi SAW kemudian jelaskan, i'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali harta ahli warisnya itu lebih dia cintai dibandingkan dengan hartanya sendiri. Karena hartamu itu adalah apa yang kamu gunakan dan harta ahli warismu adalah apa yang kamu simpan. Ketika tidak disedekahkan, ketika tidak digunakan, maka dibiarkan misalnya ditumpuk, kemudian habis itu orang ini mati, ya pemilik harta ini mati, maka yang menikmati harta itu adalah ahli waris. Maka orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, itu berarti dia lebih mencintai harta ahli warisnya. Dan ada lagi hal-hal yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Seperti misalnya tentang bau mulutnya orang yang berpuasa. Nabi kita SAW bersabda, wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Kata Nabi SAW,
bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi, minyak misik. Kalau secara umum orang akan menganggap bahwasanya orang yang orang yang berpuasa mulutnya itu akan bau karena dia lama menahan makan dan minum, maka akan terciumlah di situ aroma yang tidak sedap yang datang dari rongganya, ya. Dan itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap menurut kebanyakan orang. Tapi bagaimana di situ di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bau mulutnya orang yang berpuasa itu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada aroma minyak misik. Dan juga misalnya termasuk hal yang tidak umum, ya, menurut orang-orang biasa atau menurut orang pada umumnya, yaitu adalah hadis yang telah sah dari Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Nabi SAW beliau menyembelih kambing, maka tatkala beliau pulang kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau bertanya kepadanya tentang kambing tersebut, wa ma fa'alat fiha. Apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah, ya, ketika ditanya tentang apa yang beliau lakukan terhadap kambing tadi, maka Aisyah menjawab, laqad zahabat kulluha illa dhira'a. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semuanya sudah habis ya Rasulullah, ya. Sudah dikasihkan ke orang-orang, ya, kulluha semuanya kecuali dhira' ini. Dan Nabi SAW itu sangat senang dengan dhira', yakni lengan kambing yang bagian kanan maksudnya. Itu yang paling disenangi oleh Nabi SAW, sehingga Aisyah menahannya, tidak diberikan kepada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, bal baqiyat kulluha illa dhira'a. Kata Nabi SAW, bahkan yang tersisa yaitu adalah hanya dhira'nya saja, ya, atau bahkan semuanya itu, ya, bal baqiyat kulluha illa dhira'a, bahkan semuanya itu kekal, ya, masih ada kecuali dhira' ini. Jadi dhira' yang masih belum disedekahkan itu justru malah dianggap tidak ada. Yang ada itu adalah yang sudah disedekahkan, yang sudah dikasihkan ke orang. Nah, karena itu yang kekal, yang akan diambil, diperoleh nanti di akhirat, ya, pahalanya tentunya. Nah, jadi di situ berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia atau orang pada umumnya. Jadi ketika yang namanya kambing tadi itu, ya, habis karena diberikan kepada orang lain, maka Nabi SAW justru malah menganggap bahwasanya yang disedekahkan itulah yang masih ada, ya, karena dia yang kekal nanti, yang bisa diraih nanti di akhirat pahalanya, sedangkan yang masih ada itu berarti dianggap tidak ada, dikarenakan kalau dimakan sendiri berarti, ya, bagaimana dia bisa meraih pahala nanti di akhirat. Dan banyak hal jemaah sekalian di dalam agama ini, ya, yang menjelaskan tentang sesuatu yang tidak seperti pemikiran, tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang biasa atau orang pada umumnya. Seperti misalnya orang ketika mau bersedekah, dia pikirnya kalau sedekah itu pasti nanti uangnya itu habis. Ya, ini contoh, ya, misalnya kalau seandainya seorang ini mau sedekah, ya, disedekahkan berarti dia tidak akan menikmatinya. Dan akan habis. Kalau seandainya disedekahkan terus, ya berarti habis hartanya nanti. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menghapus riba, ya, dan Allah akan mengembangbiakkan sedekah. Pikirnya orang dengan riba itu, ya, pikirnya orang dengan riba itu orang akan meraih harta sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dengan riba itu. Karena
Pikirnya mereka dengan riba itu harta mereka akan semakin berkembang. Orang misalnya pinjam 5.000, bayarnya 6.000, berarti untung. Kalau seandainya telat misalnya, ya tambah lagi, telat 1 bulan misalnya, tambah lagi misalnya, menjadi 7.000. Kalau telat lagi 8.000, pikirnya orang riba itu menguntungkan. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menghapus keberuntungan dari riba itu. Riba itu nggak ada berkahnya. Justru dia akan mendatangkan kerugian dan kebinasaan. Riba itu tidak mendatangkan keuntungan, tidak membuat orang bahagia. Ya. Banyak hartanya tetapi tidak berkah, sehingga tidak bermanfaat, tidak menyenangkan hati, justru malah membawa petaka. Ya. Tetapi sedekah yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, justru itulah yang akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang rajin bersedekah, ya, maka hartanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya juga akan penuh dengan keberkahan. Dia akan memperoleh sesuatu yang membahagiakan dia di dunia ini. Dan dia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan sedekah tersebut. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah itu ibarat seperti suatu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya, ya, pada setiap tangkainya tersebut terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapapun yang dia kehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Lihat di situ jemaah sekalian, ketika seorang itu bersedekah, berinfak, maka justru harta itu akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi misalnya di antara hal yang berkebalikan dengan apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya, yaitu adalah dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi SAW, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Dan tidaklah Allah itu menambah kepada seorang hamba dengan sikap memaafkannya kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang pun itu tawadhu, merendah karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan dia. Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan kedudukan dia. Lihat di sini jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW di situ menjelaskan tentang sesuatu yang tidak seperti yang biasa dipikirkan oleh manusia. Pertama, yaitu adalah bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Secara pikiran umum, orang sedekah misalnya punya uang misalnya 100.000, disedekahkan 50.000, berkurang uangnya. Tapi sebenarnya dia sedang menyimpan hartanya. Sebenarnya dia sedang mengembangbiakkan hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya
dengan ganti yang jauh lebih baik. Ada kalanya diganti dengan harta tersebut, atau diganti dengan pahala, atau diganti dengan rizki-rizki yang lain. Jadi orang yang bersedekah itu sebenarnya dia tidak mengurangi hartanya, tapi justru dia sedang menyimpan hartanya, atau dia mengembangbiakkan hartanya. Kemudian kata Nabi SAW, dan tidaklah seseorang itu memberikan maaf kepada orang lain, melainkan Allah itu akan membuat dia itu semakin mulia. Pikirnya kita ini jamaah sekalian, kalau kita ini semakin sering mengalah, ya semakin kita itu sering mengalah, maka kita justru akan semakin rendah. Ya, kalau seandainya kita sering mengalah, pikiran kita ya pasti kita akan semakin rendah. Direndahkan oleh orang karena kita selalu mengalah. Tapi ternyata sebenarnya tidak seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah itu menambah kepada seorang hamba disebabkan sikap memaafkannya dia, kecuali kemuliaan. Dia akan semakin mulia. Semakin dia memaafkan orang, maka dia akan semakin luhur. Kedudukannya akan semakin tinggi. Kemudian tidaklah seorang itu tawadhu, melainkan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sama, ketika orang itu semakin merendah, misalnya pikirnya orang, ya nanti akan semakin rendah. Semakin nanti dihinakan. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan sesuatu yang lain. Yaitu ketika seseorang itu dia semakin tawadhu, semakin merendah, justru malah Allah akan muliakan dia. Semakin dia ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi misalnya sabda Nabi SAW, salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan wahfadhuh fahfadhuh ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu 'izzan wala fataha 'abdun wala futiha 'abdun atau fataha 'abdun baba mas'alatin, ya, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Kata Nabi SAW, 3 hal yang aku bersumpah atasnya dan saya ceritakan kepada kalian suatu hal, maka hafallah oleh kalian. Jadi ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW dan beliau bersumpah di situ. Akan benarnya hal tersebut. Kata Nabi SAW, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin wala zulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahu 'izzan. Tidaklah harta seorang hamba itu berkurang disebabkan sedekah. Sama seperti yang disebutkan tadi itu, bahwasanya orang semakin sedekah maka hartanya tidak akan berkurang sebenarnya, justru malah akan semakin bertambah dengan sedekah tersebut. Wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu 'izzan. Tidaklah seseorang itu dizalimi dengan suatu kezaliman, kemudian dia bersabar, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Ya, Allah akan menambahkan untuk dia kemuliaan. Jadi ketika dia dizalimi orang, kemudian dia sabar. Seperti tadi itu ya, mengalah, dia memaafkan. Maka justru malah itu membuat dia itu semakin tinggi. Ya, semakin dia itu akan dimuliakan, semakin tinggi kedudukannya. Kemudian wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqri. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu mulai membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan bukakan atas dia pintu kefakiran. Semakin orang itu senang meminta,
maka justru dia akan semakin fakir. Makanya lihat jemaah sekalian, ketika orang sudah senang mengemis, ya, ketika orang itu sudah senang mengemis, maka justru malah dia tidak mau lagi bekerja. Akhirnya apa? Dia selalu merasa butuh dengan uluran tangan orang. Dia sudah tidak ingin membuka lahan pekerjaan lagi yang dengan itu dia bisa memperoleh manfaat dan orang lain bisa memperoleh manfaat. Tetapi dia justru malah semakin senang meminta. Sehingga dia selalu merasa butuh. Hatinya semakin merasa fakir. Semakin dia itu merasa kurang dengan apa yang dia peroleh pada saat itu. Jadi inilah jemaah sekalian ya, contoh bahwasanya terkadang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu ternyata di luar apa yang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Seperti misalnya, pikiran kita, semakin kita ini mengejar dunia, justru kita akan semakin memperoleh kepuasan. Dengan memperoleh banyaknya harta itu. Ketika kita ini menjadikan dunia itu adalah tujuan hidup, pikir kita akan memperoleh segala-galanya. Kita akan memperoleh kemakmuran. Semakin bahagia. Tapi lihat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan hidupnya, maka Allah akan cerai-beraikan semua urusannya. Dan Allah jadikan kefakiran itu ada di hadapan mata dia. Dan tidaklah datang kepadanya dari dunia kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah. Dan siapapun yang akhirat itu adalah menjadi tujuan utama dia, maka Allah akan menghimpun semua urusannya dan Allah jadikan kekayaan itu, rasa cukup itu ada di dalam hatinya dan dunia itu akan datang kepada dia dalam kondisi hina. Ya, di sini jamaah sekalian, justru malah orang semakin dia itu menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, justru dia akan semakin cerai-berai urusannya. Semakin urusannya kacau. Semakin dia itu merasa fakir, tidak merasa puas. Ketika dunia itu sebagai tujuan hidup, dia tidak pernah merasakan kepuasan. Tapi lihatlah di situ ketika orang itu berpaling dari dunia. Berbalik dari dunia dan dia menuju pada akhirat. Dia jadikan akhirat itu sebagai tujuan utama hidup dia. Maka Nabi SAW jelaskan, justru malah Allah akan himpun semua urusannya. Tidak Allah cerai-beraikan seperti orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Allah himpun semua urusannya. Allah jadikan hatinya itu penuh dengan rasa puas, kaya, ya. Dan bahkan dunia itu akan datang kepada dia dalam kondisi mengemis, ya. Jadi inilah jemaah sekalian ya. Jadi terkadang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kadang seringkali tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Seperti misalnya dalam hadis yang kita baca tadi itu, Rokub itu ya, orang yang sebatang kara itu, yang gak punya anak, yaitu adalah orang yang anaknya mati gitu ya. Pikirnya orang yang anaknya mati berarti sebatang kara, udah gak punya keluarga, ya nggak punya anak. Tapi ternyata justru malah sebenarnya Rokub itu orang yang dikatakan sebagai orang yang tidak punya anak, yaitu adalah orang yang di masa hidupnya
dia tidak pernah mendapatkan seorang anak yang dia meninggal, ya, keguguran misalnya, ya, kemudian dia mengharapkan pahala dengan itu. Ya, jadi justru malah orang yang belum pernah mengalami itu, yaitu adalah rokub itu, orang yang belum pernah punya anak, gitu. Karena anak dia tidak menjadi pahala bagi dia. Ya. Sedangkan kalau seorang itu anaknya meninggal, ya, keguguran misalnya, maka kalau dia bersabar itu menjadi pahala yang besar bagi dia. Belum lagi, ya, tentang orang yang memiliki anak itu, ya, kalau seandainya dia meninggal dan dia bersabar, maka justru nanti akan menjadi syafaat bagi dia nanti. Jadi anak itu akan menjadi syafaat bagi dia. Baik, kemudian hadis berikutnya, jemaah sekalian. Pada hadis yang ke-155, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fikum as-sura'ata. Qalu huwa alladhi la tasra'uhu ar-rijal. Faqala la walakinna as-sura'ata alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qal, ya, dikatakan di sini qala, yakni berkata, tentunya adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa menurut kalian tentang as-sura'ah? Ya. As-sura'ah itu yaitu adalah orang yang pandai bergulat dan sering mengalahkan orang. Itu as-sura'ah. Ya, Rasulullah bertanya pada para sahabat, apa menurut kalian tentang sura'ah itu? Orang yang pandai bergulat, kuat, dan tidak terkalahkan. Sering mengalahkan orang. Qalu, kemudian mereka mengatakan, huwallazi la tasra'uhur rijal. Orang yang pandai bergulat, orang yang kuat, gitu ya, itu adalah orang yang tidak pernah terkalahkan oleh para lelaki. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakanlah, tidak seperti itu. Walakinna sura'ata alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Kata Nabi SAW, orang yang kuat itu, orang yang tidak terkalahkan itu adalah orang yang dia mampu untuk menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya, menahan dirinya 'indal ghadabi, tatkala dia emosi. Jadi tatkala dia marah, hatinya itu berat, merasakan sesuatu dorongan, ya, untuk emosi begitu, tetapi dia ternyata mampu untuk menahannya. Maka itulah orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang sana kalah, sini kalah, ya. Ngalahkan orang maksudnya. Orang sana kalah dengan dia, yang sana kalah dengan dia, bukan itu orang yang kuat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang kalau seandainya dia itu mampu menahan dirinya tatkala dia itu emosi. Kalau masalah sebab-sebab marah itu jamaah sekalian, ya banyak sekali, ya, baik perkataan orang, perbuatan orang, ya, sikap orang, ya, misalnya, ya, seringkali menyebabkan orang itu marah. Tapi orang ini, orang yang kuat itu dia tidak membalas, ya. Dia tidak menuruti amarahnya. Itu orang yang kuat. Meskipun diejek seperti apa, dia misalnya, ya, dipermalukan oleh orang, dia menahan diri. Maka itulah orang yang kuat. Dan emosi itu jamaah sekalian, itu bahayanya sangat besar sekali. Kita lihat gara-gara perbuatan emosi itu kadang sampai terjadi pembunuhan.
darah tertumpah ya gara-gara emosi itu. Akhirnya apa? Mencela orang. Dan bahkan terkadang mengucapkan kalimat yang sebenarnya itu adalah fatal menurut syariat. Gara-gara amarah. Gara-gara emosi terlontarkan. Seperti misalnya menuduh zina kepada seseorang. Gara-gara amarah. Misalnya dengan mengatakan, dasar kamu pezina. Berarti ini adalah qadzaf. Dan ini adalah merupakan dosa besar ketika seorang itu menuduh zina pada orang lain. Dia mengatakan misalnya dasar pelacur. Maka ini adalah kalimat yang qadzaf. Menuduh orang lain berzina. Dan ini adalah merupakan dosa besar. Dan hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Karena dia menuduh zina tanpa bukti. Gara-gara emosi. Sampai terjadi semacam itu. Dan seterusnya dari berbagai macam kerusakan, marah itu ya, banyak sekali. Dan orang jamaah sekalian, ya, kalau seandainya dia mampu menahan hawa nafsunya dan amarahnya ini, dia akan menjadi orang yang terpuji. Ya. Jadi orang yang terpuji. Makanya dalam suatu hadis itu kan, Nabi SAW ketika ditanya tentang amarah, ya, Nabi SAW ketika ditanya tentang dimintai wasiat, ketika Rasulullah itu dimintai wasiat. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang dia datang kepada Nabi SAW, lalu orang itu mengatakan kepada Rasulullah ya, ausini, kata dia, ya Rasulullah beri saya wasiat. Dan Rasulullah cuma mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian habis itu orang itu mengulang-ulang, faraddada miraran, orang tersebut tetap mendesak kepada Rasul agar memberikan wasiat, pikir dia dapat wasiat yang lain. Tapi ternyata Nabi SAW cuma mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Nah, kenapa Nabi SAW cuma memberikan wasiat semacam itu? Para ulama mengatakan bahwasanya amarah itu adalah kunci segala keburukan, pintu segala keburukan ya. Jadi marah, emosi itu adalah istilahnya itu mengumpulkan asal dari segala macam keburukan yang namanya amarah itu. Makanya kita jelaskan tadi itu misalnya orang itu marah, disebabkan marah itu akhirnya membunuh, mencela orang gara-gara marah itu, memfitnah segala macam gara-gara marah. Ya, mengadu domba orang dan seterusnya dari berbagai macam keburukan. Jadi jemaah sekalian, makanya ya Rasulullah SAW dahulu pernah ditanya oleh Abu Darda. Ya, dari hadis Abu Darda itu dia berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Maka kemudian Nabi SAW cuma mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah dan kamu pun akan dapat surga. Nah, ini cuma katakan seperti itu saja. Ketika ditanya, apa ya Rasulullah, sesuatu yang bisa memasukkan aku dalam surga? Jangan marah, kata Rasulullah. Nah, jadi simpel saja. Kenapa demikian? Karena marah ini ya mengumpulkan berbagai macam keburukan. Penyebab segala macam keburukan. Yang namanya amarah itu. Sedangkan menahan diri dari amarah itu adalah penyebab atau istilahnya itu pintu segala macam kebaikan. Karena dengan marah itu orang itu tawadhu,
Dengan menahan amarah ya, afan. Dengan menahan amarah itu orang itu menjadi tawadhu. Dengan menahan amarah tentunya orang itu telah sabar. Dengan menahan amarah orang itu akan lemah lembut, ya. Rifq. Dan seterusnya. Ya, dari berbagai macam kebaikan dari menahan amarah itu. Dan ulama sebutkan perkataan Nabi SAW ketika dimintai wasiat tadi, la taghdab. Beliau cuma menjawab, la taghdab, jangan marah. Ya, ketika dimintai wasiat cuma mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Maka di situ mengandung dua kemungkinan. Maksud Nabi SAW itu adalah beliau mengatakan demikian, maksudnya adalah beliau sedang menjelaskan sebab-sebab yang mendatangkan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Karena dengan orang itu menahan amarah, jemaah sekalian, orang itu akan menjadi dermawan. Ya, ketika ada orang minta, misalnya dia kasih, karena dia nggak marah ketika diminta. Ya, menjadi dermawan, kemudian lemah lembut, kemudian al-haya, malu ya. Malu kan al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Sehingga dia tidak maksiat. Kemudian tawadhu ya, seperti kita sebutkan tadi itu. Kemudian memaafkan. Ya. Kemudian habis itu juga talaqatul wajhi. Nah, ini kan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ketika Rasulullah itu mengatakan jangan kamu marah, itu seakan-akan Rasulullah mengatakan lakukan akhlak-akhlak yang mulia ini. Senyum dan seterusnya. Ya. Jadi dengan seseorang itu menahan amarah, dia akan bisa meraih berbagai akhlak yang mulia. Kemudian makna yang kedua, ada kalanya diartikan, ya Rasulullah melarang marah tadi ketika dimintai wasiat, cuma mengatakan la taghdab, jangan marah. Maksudnya di situ adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada si penanya itu, yaitu janganlah kamu memperturuti emosimu. Jangan kamu lakukan apapun yang menjadi konsekuensi marahmu. Jangan kamu lakukan segala sesuatu yang disebabkan oleh amarahmu. Karena disebabkan amarah, emosi, itu akan terjadi banyak sekali kerusakan. Yang itu adalah juga merusak akhlak seseorang. Dan seterusnya, jemaah sekalian, ya, tentang kerusakan-kerusakan dari sebab amarah itu. Dan Nabi SAW ajarkan agar seseorang itu menahan diri dari amarah. Dan amarah itu, ya, datangnya itu adalah dari syaitan. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya amarah itu dari setan. Setan yang menginginkan, yang menyebabkan orang itu marah, emosi. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan sesungguhnya setan itu tercipta dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i, dan api itu akan padam dengan air, ya, bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apabila seorang di antara kalian itu marah, maka hendaknya dia berwudu. Ya, jadi intinya jemaah sekalian, ya, marah itu adalah datangnya dari setan. Makanya kita ini, ya, ini nasihat bagi kita pribadi dan juga kepada semuanya, ya, tahanlah amarah itu kepada semua orang, ya, istri kita, anak-anak kita, tetangga, ya, tahan emosi kita kepada mereka. Ya, ada kadang kondisi-kondisi tertentu, ya, orang-orang sekitar kita itu, ya, menguji kita dengan perkataannya, sikap perbuatannya itu. Maka orang yang mulia, ya, orang yang kuat, ingat dia adalah orang yang menahan amarahnya. Ya. Nah, kaitannya jemaah sekalian, hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu tentang menjelaskan tentang orang yang kuat, ya, yaitu adalah orang yang menahan amarah. Kaitannya dengan bab orang yang meninggal anaknya, ya, disebabkan keguguran, yaitu adalah hendaknya seorang itu ketika dia diuji oleh Allah,
dengan keguguran tadi, anaknya meninggal sebab keguguran itu, maka hendaknya dia bersabar. Kalau dia mampu bersabar di situ, maka dia akan tergolong menjadi orang yang kuat ya. Ketika dia sabar, menahan diri dari emosi, ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gugurnya anaknya dan meninggal ya anaknya tersebut, maka orang tersebut tergolong sebagai orang yang kuat ya. Kalau dia mampu bersabar, maka dia tergolong sebagai orang yang kuat ya. Allah taala alam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya sekalian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.